Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo guys, seperti berapa Anda berada kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril. Magi gitu ya. Semoga kita selalu dalam kebaik dan kebaikan selalu menyertai semua. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali berkesempatan untuk berbagi soal informasi untuk berbagi mengenai prediksi soal SKD TIU ya, masih di TIU kawan-kawan. Dimana pada pertemuan sebelumnya ini kali ini masuk ke part 3 di mana pada pertemuan part 1 sama part 2 Maki itu khusus membahas tentang deret ya. Jadi untuk kawan-kawan untuk berlatih deret itu kemungkinan besarnya sangat keluar sekali 95% lah deret itu akan keluar di soal SKD TIU kawan-kawan. Itu Maki sudah buatkan di part 1 sama part 2. Di part 3-nya Maki ini sudah buatkan ke materi yang baru yaitu figural kawan-kawan ya. Karena nanti sebagaimana ketahui di SKD TIU itu akan ada muncul soal figural. Dan untuk soal di part 3 ini masih sifatnya pemanasan gitu kan ya. Dan akan Maki selesaikan dengan cara pakar gitu. Oke, baik, untuk saat itu kita langsung aja ikuti TKP gitu ya. Ini di part 2 aja sudah ada ya, sudah Maki buatkan. Silahkan kawan-kawan searching di playlist Maki lah pokoknya. Oke kawan-kawan, sebelum ke soal perlu kawan-kawan ketahui bahwa nanti untuk tes KD TIU, jadi perlu kawan-kawan ketahui SKD TIU itu nanti itu ada yang soalnya deret, kemudian ada yang figural nanti ya, kemudian dari deret itu ada silogisme, penarikan kesimpulan, kemudian di penarikan kesimpulan juga ada umum, ada khusus ya, ada jenisnya juga ini. Ada yang pakai modus ponen, tolen gitu ya. Ada umum, ada khusus. Nah, nanti akan dibahas pokoknya lah satu oleh Maki semuanya. Don't go anywhere, pokoknya stay tune here pokoknya ya. Kemudian juga ada soal bahasa Indonesia. Tahun kemarin itu ada soal bahasa Indonesia kawan-kawan tentang penarikan kesimpulan. Kemudian juga ada majas ya. Muncul di sini ada majas, ada penarikan kesimpulan. Kalau nggak salah itu tahun kemarin itu ada lagi yaitu waktu itu. Pokoknya banyak lah, insya Allah akan Maki update semuanya. Kemudian ada kemampuan verbal ya, tentang ini verbal itu tentang sinonim, kemudian juga ada antonim, kemudian juga analogi ada di sana ya, analogi ya, analogi dan lain sebagainya. Nah di figural itu ada 3 jenis kawan-kawan, nanti kawan-kawan harus tahu ya. Ada yang ke-1 itu ada ketaksamaan sifatnya itu, jadi kita mencari yang berbeda dari yang sama gitu. Kita mencari keberagaman di sana, bagaimana kita bisa menyatukan suatu keberagaman gitu, mungkin harapan seperti itu ya. Yang kedua itu ada yang sifatnya serial ya, serial. Jadi kita kayak pola gitu, kita melanjutkan pola hubungan, misalkan kayak pola itu kan dari 2 jadi 4, jadi 4 jadi 6 dan 8 seterusnya. Kemudian yang ketiga itu ada kesamaan serial sama analogi. Ada analogi juga di sini di figural itu kawan-kawan ya. Pokoknya sekarang akan makin bahas nih analogi serial dan ketersamaannya gitu ya kawan-kawan ya. Ini sekedar wawasan tambahan pengajaran untuk kawan-kawan semua. Baik, untuk berkata kita langsung TKP gitu ya. Nah ini ada yang ngalangin ya. Untuk soal yang pertama nih, ini tipe ketersamaan. Kita akan mencari mana yang tidak sama gitu kawan-kawan. Di antara gambar-gambar seperti ini. Oke, nggak apa-apa ya, kelihatannya masih kelihatan. Jadi di sini sudah selesai semua masalah, namun apa masalahnya video butuh seru gitu ya. Selalu kita selesai semua jadi sebaik solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Ini masuk ke sifat ketersamaan ya, tipenya tipe ketersamaan kawan. Yang pertama berarti kita bahas dulu. Yang A itu ada gambar segini, bidang datar, ini bidang datar, semua bidang datar. Ternyata yang membedakannya apa? Jadi kita fokus ke, jadi ternyata ada dua benda berarti ya, ada benda yang di luar, ada yang di dalam. Yang di dalam itu ternyata garis pertemuan 2 buah garis ya, yang memotong di dalam 1 titik gitu kan, motong 1 titik, motong 1 titik, motong 1 titik, motong 1 titik. Kemudian kita cek gambarnya berbeda kan, semua berbeda, udah berarti jangan fokus ke sana, kita fokus ke yang dalamnya aja. Yang pertemuan garis ini yaitu perpotongan ya. Yang ini ternyata perpotongannya tidak beraturan ya. Ini tidak beraturan. Yang ini tegak lurus. Nah, yang B itu tegak lurus. Yang C tidak beraturan juga. Ini tidak tegak lurus. Ini tidak tegak lurus. Ini tegak lurus. Ternyata yang beda itu adalah yang B, kawan-kawan. Kenapa? Karena dia tegak lurus sendirian. Sementara yang lain perpotongannya
tidak tegak lurus, gitu ya. Yang lain ini tidak tegak lurus, ini tidak tegak lurus, sama sama. Berarti yang beda yang mana? Ya ini gitu. Jadi kita nggak boleh berbeda di antara yang sama, gitu ya kan ya. Jangan apa ya? Jadi mungkin tujuannya kita jangan sampai jadi orang yang berbeda sendiri, gitu mungkin ya. Begitu kawan-kawan ya. Nah, gitu jadi jawaban yang betul yang B. Begitu kan? Adsen. Hidup, mantap, mantap. Next, soal nomor 2. Ini juga masih kita samaan, kawan-kawan ya. Pertama ya udah kita hadapi dulu dia dengan sebenarnya jadi sebaik solution. Berapa? Iya betul, biasa gitu kan ya. Ini juga ada benda yang ada benda yang di luar, ada yang di dalam. Jadi ada yang di luar, ada yang di dalam. Terserah kawan-kawan mau pilih yang di luar, mau yang di dalam, silahkan. Gitu. Mau apa sih makanya? Just kidding, I'm sorry. Ini bidangnya sama, kebetulan ini bidang datarnya sama, yaitu persegi ya. Sekarang yang berbeda itu di dalamnya. Yang di dalam ini ada putih dua, hitam dua, sama semua kan? Putih dua, hitam dua. Yang membedakan adalah ternyata kalau yang lain ini ada jarak, ini jarak kan? Hitam dengan hitam ada jarak, putih dan putih ada jarak, ini ada jarak, ini ke sini ada jarak, ini ada jarak. Yang beda itu, yang ini sama, berarti ya. Yang beda, karena kita mencari yang tak sama, gitu ya. Berarti yang ini, kenapa? Karena ini berdekatan, semuanya berimpit. Kalau yang ini berjauhan, gitu, gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, begitu kan? Ada sen? Hidup, mantap, mantap. Next, soal nomor 3 ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal figuratif analogi ini, kawan-kawan. Soalnya kayak gini. Kalau analogi itu kita melanjutkan kayak tadi, kayak kata Mang ya, dari 2 jadi 4 jadi 6, maka berikutnya jadi berapa? Iya betul, 8, 10, 12 dan seterusnya. Ini analogi namanya. Kita cek yang ini. Yang pertama ini ternyata ada dua bidang juga, bidang datar. Nah, kita harus mencari pola berikutnya di sini nih. Kira-kira apa nih? Dan di mana letaknya? Itu. Yang ini ternyata segitiga. Ini jadi segi 4. Berikutnya diganti dari 3 ke 4. Sekarang ini jadi berapa ini? Ini segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. 6 segi 6 berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 jadi 6. Tadi itu dari kiri ke kanan ya. 3 jadi 4. Ternyata ini dari atas kiri, bawah kiri ke atas kanan gitu ya. 5 jadi 6. Berarti ini juga sama kan? 3 ini dari kiri ke kanan kan? Berarti 4 jadi 5 kan ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nggak percaya kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang berikutnya berarti dari sini dulu, dari sini nih. 4 jadi 5. Berarti berikutnya 6 nih. 6 jadi 7 kawan ya. 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6. Cek yang 6 sama 7. Segi 6 di kiri kanan. Kita cek yang kiri dan kanan dulu. Bawah kiri, atas kanan. Mana? Oh, ini betul. Ini ada kemungkinan. Ini ada kemungkinan betul. Ini ada kemungkinan betul. Ya ini nih yang wrong. Nah, ini bukan. Ini 5 jadi 6. Oke, bisa jadi ya. Berarti tugas kita adalah milih 1 di antara 4 gitu ya. Yang mana nih yang masuk? 6 dulu. Nah, yang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6. Ini 6 nih. Berarti ini 7 nggak? Harus 7 dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, bahkan. Berarti ini wrong, kawan-kawan. Cek lagi yang 6. Mana? Yang 6 itu bentuknya harus kayak gini. Ini bukan berarti wrong. Ini sama dengan ini kan 8. Ini 8 bukan wrong. Berarti ini wrong. Terus ini juga wrong, kawan-kawan ya. Wrong. Yang mungkin itu yang ini. Yang E. Karena ini sudah jelas wrong. 6 nggak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan sama dengan ini. Pasti 6. Gitu. Yang ini 7 nggak? Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dia ternyata kawan-kawan ya. Cakar. Cara pakar gitu ya. Nah, kalau cara pakarnya udah aja kita pilih yang 6 aja kawan-kawan. Yang segi 6. Oh, ternyata ada 2. A sama E. Cek yang berikutnya. Mana yang ini, yang kanan atasnya? Oh, ternyata ini 8, ini 7, harus 7. Berarti ini wrong, ini 8. Ya udah, berarti jawaban yang betul yang E. Begitu kan? Understand? Hidup, izin mantap. Next, soal berikutnya ini juga masih di analogi ya, figural analogi nih. Pertama ya udah kita hadapi dulu dia yang di sebaik solution. Berapa? Iya betul, beres sih gitu kan ini. Soalnya kayak gini baca ya. Yang ini ternyata sama segi 4 jadi segi 5 nih. 4 jadi 5. Ini 3 berarti jadi 4. Nanti harus ke kotak pilihnya. Kemudian yang kotak, mana yang kotak? Oh ya udah, kita langsung cakar aja ya. Cara pakar.
Yang kotak yang mana nih? 4 jadi 5. Kotak ini betul, ini memungkinkan, ini memungkinkan. Ini memungkinkan. Berarti ini wrong, wrong. Berarti tugas kita adalah memilih 3 di antara memilih 1 di antara 3. Itu yang berat kawan-kawan ya. Milih 1 di antara 3. Gitu. Masih nggak kurang berat sih sebetulnya ya. Susah itu udah milih 1 di antara 2. Itu yang berat. Gitu ya. Oke, nah kawan-kawan cek nih. Ini kan awas hati-hati nih, gambar ini kan ini ada hitam-hitamnya ya, ini putih. Hitam putih gitu kan. Berarti ini juga hitam putih. Di sini harus putih yang nggak berwarna. Di sini kan ada warnanya ya. Berarti cek yang berwarna mana? Ini ada warnanya, wrong. Berarti ini ada warnanya, wrong. Ya udah pilih yang C begitu kan, karena ini putih gitu. Ya. Udah kan, ini cakar. Kalau nggak percaya kita cek dalamnya aja dulu. Dalamnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bintang. Berikutnya jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 7 jadi 6. Nah, berarti berkurang 1 ya, min 1. Nah, sekarang kita cek yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. Berarti berkurang min 1 berapa? 5. Harus ada 5 bintang di sini. 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, bintang 5. Ya, harus bintang 5. Yang mana? Tuh kan bener ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini wrong, jelas kan banyak. Dia ini memungkinkan si ini juga 5, tapi tadi ada warnanya. Jadi kalau cara cakarnya, ini cara pakarnya, ini tadi ya. Begitu kan? Asin? Idam-idam, izin mantap. Mantap, next. Nah, soal yang terakhir. Yang terakhir itu ada figura tipe serial. Serial itu kita harus seri. Seri gitu. Ada kayak seri gitu kan? Pertama ya udah kita hadapi dulu aja sebagai solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Oke, cek and recheck. Ada iklan dulu sebentar kawan-kawan ya. I'm sorry. Kalau kita cek ini ternyata dia ada panah menghadap ke kiri karena semuanya lingkaran. Yaudah. Panah ke kiri, kemudian dia turun ke bawah kan, panah ke kanan, lalu panah ke kiri lagi, gitu kan ya. Ini kan tuh, jadi yang kedua udah, yang ketiga, oke. Yang keempat karena panah ke bawah, turun terus menurun sedikit dan panahnya juga bergantian berlawanan arah. Maka yang berikutnya nanti turun lagi sedikit ke sini nih. Cek di option yang gitu ada nggak? Ini wrong ya karena ke kanan. Ini bisa jadi ini terlalu bawah, beda arah juga wrong. Yang ini antara ini dengan ini nih. Tapi yang mana memungkinkan? Yang memungkinkan itu yang ini kawan-kawan. Kenapa? Karena masih di sini nih. Jadi belum turun ke bawah. Kalau ini sudah terlalu bawah. Ini sudah terlalu bawah di sini. Berarti jawaban yang betul yang B. Begitu kan? Understand? Idam-idam, isi mantap. Oke kawan-kawan, barangkali ini saja dulu yang bisa diberikan oleh Mak. Ya, hanya sih masuk dulu. Karena ini sifatnya masih pemanasan gitu kan ya. Belum aplikasi yang hot gitu ya. Intinya pokoknya kawan-kawan harus tahu ternyata figural itu ada 3 jenisnya ya. Ada serial, kemudian analogi, dan tadi yang terakhir itu adalah yang pertama maksudnya ketaksamaan. Kalau ketaksamaan nih berarti kita kata dasarnya kan tak sama. Kita mencari yang tak sama di antara yang sama gitu. Analogi kita melanjutkan kayak deret 2, 4, 5. Kalau serial kita melanjutkan juga serinya kayak gimana. Nah, jadi serinya ke kiri kanan gitu. Kiri kanan oke, gitu ya. Itu dia. Jadi dimasukkan dulu lah untuk sekarang ini. Insya Allah nanti kalau view-nya banyak, Maki akan lebih banyak lagi membuat soal-soalnya gitu ya. Karena kalau diperhatikan ternyata 41 baru 100 view, 42 itu apalagi kurang dari 100 view. Kalau nanti view-nya banyak, nah itu yang membuat Maki bersemangat untuk membuat konten lagi gitu ya. Pokoknya dari dulu anywhere, stay tune here gitu maksudnya. Ada waktu tersisa 6 bulan lagi, kurang lebih 180 hari. Dan sekarang sudah mau masuk ke tanggal 1 kawan-kawan ya. Dan Maki juga mengucapkan selamat menyambut tahun baru Masehi ya, tahun 2023. Jangan lupa berdoa, pokoknya kita berdoa yang baik-baik kawan-kawan. Pokoknya jangan berkeliaran kemana-mana ya, di stay tune aja di channel Mama Aki lah, don't go anywhere. Apalagi musim hujan kayak gini ya, berbahaya sekali kalau kita pergi ke mana-mana gitu. Lebih baik stay tune here, rebahan di rumah gitu sambil megang HP, datanya juga diaktifkan, diisi yang penuh biar sering nonton video-video lagi gitu ya. Sering pakai iklan ya, just kidding. Pokoknya insya Allah kawan-kawan tinggal maksimalkan usahanya, maksimalkan doanya. Kenapa artinya usaha tanpa doa? Pada artinya doa juga tanpa usaha. Antara usaha dan doa itu harus seimbang. Kan judul lagu juga perjuangan dan doa. Oke kawan-kawan, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.